Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal ummi wa ala alihi wa ashabil khatibin bil khatil arabi wa ba'du. Kalau ada orang-orang Arab di sini pada musim-musim libur, selalu saya tanya, ya akhi, hal hadza al-bustan indakum jannatul ma'wa? Maka rata-rata menjawab, na'am, hadhihi jannatullah fi ardih. Oh, ini betul surga Allah di buminya. Ya akhi, undur hunak tajri min tahtihal anhar. Oh, betul juga itu. Jadi mereka sangat senang sekali datang ke sini, karena bagi orang-orang Arab yang hidup di tengah padang pasir yang gersang, ini betul-betul surga itu. Nah, kemudian saya ingat satu kali lagi pada saat kita melukis di sini, seorang santriwati kelihatan sedang nangis sambil memeluk pohon itu. Ini kenapa kok itu nangis? Pak, saya ingat suami saya di Sulawesi itu. Nah, emang kenapa? Apa hubungannya suami dengan kaligrafi? Kalau tahu bakal tempat sini saya ajak ke sini katanya gitu. Saya melukis berdua di sini gitu. Begitu asyiknya itu. Nah, jadi kita datang ke sini sekarang untuk melukis, melanjutkan tradisi kita melukis di pusat-pusat rekreasi. Jadi nanti siang kita akan melukis sejak pembukaan acara ini, kemudian sudah itu bebas jalan-jalan kemanapun. Kemudian sore kita pulang setelah mengenang di surga yang hampir hilang ini gitu ya. Nah, tugas kita melukis pada pagi hari ini adalah melukiskan apa yang ada di sini. Ini adalah taman yang sangat indah dengan burung-burung yang hinggap di atas dahan dan pohon, suara-suara jengkrik yang terdengar lirih. Dan ada jeritan-jeritan kodok di sebelah sana itu seluruhnya bisa jadi ilustrasi di kanvas ini gitu. Nah, tapi karena ini adalah taman bunga, maka objek dan trending topiknya yang akan kita buat itu adalah tentang bunga. Nah, bunga ada dalam bahasa Arab itu ada kata zahroh, itu bunga secara umum. Kemudian juga ada wardah. Nah, kalau wardah itu merupakan bunga, tapi sebetulnya bunganya adalah bunga ros atau bunga mawar. Bunga mawar. Jamalun bila hayain, wardatun bila itsrin. Kecantikan tanpa rasa malu adalah bunga mawar tanpa harum. Nah, bunga mawar itu kan pasti harum. Kalau bunga mawar tanpa harum itu aneh itu. Karena bunga mawar itu pasti harum. Nah, yang akan kita cuplik adalah ayat Al-Quran yang terambil dalam surat Toha ayat 131. Nah, itu yang akan kita lukis. Nanti melukisnya seluruhnya atau hanya kata zahroh pun boleh, atau zahratul hayatid dunya. Wala tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah engkau lirikkan pandangan matamu kepada kenikmatan-kenikmatan yang telah kami berikan kepada kelompok-kelompok mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami menguji mereka. Sesungguhnya rezeki Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Nah, di situ ada kata zahratul hayatid dunya, bunga kehidupan dunia. Nah, jadi boleh ditulis seluruhnya, boleh zahratul hayatid dunya, boleh zahrohnya saja. Terserah, yang penting ada unsur itu. Nah, ini bisa ditambah dengan pohon-pohon yang indahnya ini. Boleh juga burung ditaruh hinggap di dahan pohon itu.
sampai terdengar ada bunyi aratoiron ala husnin yunadi atat busyra bimajruhil fuadi. Nah, artinya saya melihat burung bertenggar di atas dahan bernyanyi-nyanyi, lalu datanglah kabar gembira dengan luka di hati. Nah, jadi pohon itu atau bunga itu bisa berbicara tentang segala hal, tentang hati yang mekar dan mungkin juga hati yang patah gitu ya, hati yang patah. Itu simbolnya di bunga itu. Tetapi saya pernah dengar atau ada yang teriak-teriak di dalam nyanyi, bungaku dahlia. Itu nggak tahu maksudnya Is Dahlia atau siapa itu. Itu bunga dahlia disebutkan. Bahkan seorang tokoh sastra Inggris, William Shakespeare, dalam kitabnya tentang drama Romeo and Juliet, dia membicarakan tentang bunga mawar yang sangat indah. Kata dia, bunga mawar itu dikasih nama apapun tetap harum baunya. Maka apalah arti nama? What's a name? What's a name? Nah, dia bilang apalah arti sebuah nama? What's name? Which if you call a rose by any other names would smell as sweet. Apalah arti nama? Apalah arti sebuah nama? Sekiranya engkau panggil bunga ros dengan nama-nama yang lain, dia tetap akan harum baunya. Terus sampai bunga dikatakan begitu di dalam cerita William Shakespeare dari Inggris itu ya. Nah, maka nanti kita akan melampiaskan unek-unek kita, apa yang sudah kita dapat di pesantren, ilmu tentang huruf dan ilmu tentang melukis, kita lampiaskan di sini. Buatlah seindah mungkin, sebagus mungkin. Warna harus diolah. Don't take color for granted. Jangan biarkan warna apa adanya, tapi warna itu harus menimbulkan sensasi. Color is sensations. Warna adalah sensasi. Jadi ada warna hitam, itu warna gelap. Ada warna pucat, bahkan ada ini warna janda katanya, macam-macam itu. Oh, ini warna orang marah itu. Oh, itu warna api neraka itu. Biru adalah warna surga. Maka ada pelukis Amang Rahman dari Surabaya, kalau melukis pasti ada birunya, karena dia sangat rindu ke surga. Dan sekarang mungkin sudah ada di surga itu, beliau sudah almarhum itu. Ini terserah. Saya pun akan melukis sebisa saya gitu ya. Apa aja nanti saya lukis itu di sini ya. Bentuk sketsa atau apapun. Nah, itu saja pesan-pesan saya. Marilah pada pagi hari sampai siang dan sore ini kita lampiaskan ekspresi kita untuk melukis bunga dengan kata zahro, boleh dengan kata wardah, boleh juga dengan kata zahratul hayati dunya. Mudah-mudahan seluruhnya memberi kita semangat untuk terus bertempur sebagaimana semangat yang dilakukan oleh kawan-kawan kita pada MTQ nasional terakhir. Ini Pak Haji Harno kami gelar dengan King of Duren, karena beliau itu tahu duren musangkring, kemudian duren apalagi itu nama duren itu montong nanti presentasi aja dan lain-lain gitu ya. Nah, beliau disebut King of Duren. Jadi kalau ada yang ingin bertanya tentang duren wa alwanuha, silahkan saja gitu ya. Bahkan kalau misalnya ingin mencicipinya, boleh pesan sama beliau dan gratis biasanya gitu ya. Berat ini. Nah,
beliau ini pada tahun 2000 juara 1 dekorasi di Sulawesi Tengah di Palu. Pada waktu itu bentuk dekorasi itu berubah dari ukuran 60 kali 240 menjadi 80 kali 120, dan dia yang pertama kali juara di situ. Itu Pak Haji Harno ini. Dan beliau menulis masjid banyak sekali di mana-mana, bahkan karya-karyanya juga banyak gitu. Nah, putranya Rian itu juga alumni kita 2 tahun yang lalu. Itu juga pelukis juga, sama pelukisnya itu. Beliau adalah guru di sekolah. Nah, jadi pada hari ini kita akan melukis melampiaskan, mengikuti tradisi kawan-kawan kita yang sudah lewat kemarin. Nah, alhamdulillah pada saat MTQ nasional juga kemarin, para peserta yang juara itu kebanyakan juga dari Lemka gitu, dari Lemka. Termasuk juga dari 146 peserta lomba mushaf nasional kemarin itu hampir mayoritasnya juga dari Lemka juga. Alhamdulillah sudah memenuhi ufuk wilayah kita, dan juara-juara juga kita dapatkan. Nah, demikian sekedar pembuka untuk memulai melukis, dan nanti saya pun akan melukis. Savoring this moment, is this our last goodbye?